Logika sering dianggap sebagai kunci utama dalam debat. Dengan logika, kita bisa menyusun argumen yang valid, menganalisis bukti, dan menarik kesimpulan yang rasional. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa manusia bukan robot. Emosi juga berperan penting dalam cara kita berpikir dan berkomunikasi. Emosi adalah bagian integral dari pengalaman manusia yang membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam sebuah debat, emosi dapat memengaruhi cara kita menyampaikan argumen dan bagaimana argumen tersebut diterima oleh audiens. Logika adalah fondasi dari argumen yang kuat. Dalam debat, logika membantu kita untuk menyusun argumen yang koheren. Ketika kita memiliki premis yang jelas dan kesimpulan yang logis, argumen kita menjadi lebih mudah dipahami dan sulit untuk dibantah. Logika berfungsi untuk memperkuat argumen dan membuatnya lebih persuasif. Selain itu, logika juga berperan dalam menganalisis bukti secara objektif. Logika membantu kita untuk memilah informasi yang relevan, mengidentifikasi bias, dan menghindari kesalahan logika. Kita dapat menjaga integritas argumen kita dan memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam retorika yang menyesatkan. Logika juga membantu kita untuk menghindari manipulasi. Dalam debat, ada kalanya kita dihadapkan pada trik-trik retoris yang dirancang untuk membingungkan atau menyesatkan audiens. Dengan memahami prinsip-prinsip logika, kita bisa mendeteksi dan menanggapi argumen yang tidak valid. Kita tidak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang logika. Namun, terlalu fokus pada logika juga bisa menjadi bumerang. Kita bisa terjebak dalam formalitas dan mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam debat. Ketika kita terlalu menekankan logika, kita mungkin kehilangan koneksi emosional dengan audiens. Penting untuk menemukan keseimbangan antara logika dan emosi dalam setiap argumen yang kita kemukakan. Emosi seringkali dianggap sebagai musuh dari logika. Padahal, emosi memiliki peran penting dalam komunikasi, termasuk dalam debat. Emosi bisa meningkatkan daya persuasi. Ketika kita menyampaikan argumen dengan penuh keyakinan dan semangat, pesan kita akan lebih mudah diterima oleh audiens. Dalam sebuah debat mengenai hak asasi manusia, pembicara yang mampu menyampaikan cerita pribadi yang menggugah emosi tentang pengalaman diskriminasi akan lebih mampu menarik perhatian dan simpati pendengar daripada hanya menyampaikan fakta-fakta hukum yang kering. Lebih jauh lagi, emosi juga dapat menumbuhkan empati. Dengan memahami emosi lawan bicara, kita bisa membangun koneksi dan menciptakan suasana debat yang lebih positif. Misalnya, jika kita merasakan bahwa lawan bicara kita sedang merasa frustrasi atau marah, kita bisa mencoba untuk menanggapi dengan cara yang menenangkan dan menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka. Ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog yang lebih konstruktif. Emosi juga memiliki potensi untuk memotivasi tindakan. Emosi seperti kemarahan atau rasa iba bisa menjadi pendorong untuk perubahan dan aksi nyata. Dalam konteks debat, jika kita mampu mengekspresikan emosi yang kuat terkait isu yang dibahas, kita bisa menginspirasi audiens untuk mengambil tindakan. Namun, kita juga harus ingat bahwa emosi yang tidak terkendali bisa merusak debat.
Emosi negatif seperti marah atau frustrasi bisa membuat kita kehilangan fokus dan melontarkan argumen yang tidak rasional. Ketika emosi mengambil alih, kita mungkin akan melakukan serangan pribadi atau berargumen tanpa dasar logika yang kuat. Ini tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga dapat merusak suasana debat secara keseluruhan. Penting untuk mengenali dan mengelola emosi kita dengan bijak. Kunci dari debat yang sehat adalah keseimbangan antara logika dan emosi. Bagaimana caranya? Pertama, kita perlu mengenali dan mengendalikan emosi. Sadari emosi yang sedang kamu rasakan dan jangan biarkan emosi menguasai dirimu. Dengan mengenali emosi kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya dan memastikan bahwa kita tetap fokus pada argumen yang disampaikan. Kedua, gunakan logika sebagai fondasi. Pastikan argumenmu didasarkan pada fakta dan penalaran yang valid. Dengan memiliki dasar logika yang kuat, kita dapat memperkuat argumen kita dan membuatnya lebih meyakinkan. Misalnya, jika kita sedang berdebat tentang kebijakan pendidikan, kita perlu menyampaikan data dan penelitian yang mendukung pendapat kita serta menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketiga, sampaikan argumen dengan jelas dan sopan. Gunakan bahasa yang lugas dan hindari kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan. Ketika kita berbicara dengan sopan dan menghargai lawan bicara, kita menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk debat. Ini juga menunjukkan bahwa kita menghormati pandangan orang lain, meskipun kita tidak setuju. Keempat, dengarkan dengan empati. Cobalah untuk memahami perspektif lawan bicara dan hargai pendapat mereka, meskipun kamu tidak setuju. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat lebih memahami argumen yang disampaikan dan merespons dengan cara yang lebih konstruktif. Ini juga menunjukkan bahwa kita terbuka untuk dialog dan bersedia untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Ingat, tujuan debat bukanlah untuk menang atau kalah, tetapi untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi terbaik. Dalam konteks ini, logika dan emosi berfungsi sebagai alat yang saling melengkapi. Ketika kita mampu menggabungkan keduanya dengan baik, kita tidak hanya dapat menyampaikan argumen yang kuat, tetapi juga menciptakan suasana debat yang lebih positif dan produktif.